dan organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Masyarakat sebagai prioritas nomor satu. Kita mau turun ke lapangan, sudah waktunya. Saya yakin Pak Kapolri ini institusi dipimpin kepolisian Pak Listio dan juga Pak Kabar Eskrim. Buktinya 3 LP kami diterima dan diproses loh. Sampai hari ini kami pun maklum gitu kan bahwa ini dalam rangka mencari momentum. Saya yakin lah institusi kepolisian ini akan menjaga wibawa, tidak akan dikorbankan hanya melindungi 1-2 oknum ya, katakan penyidik yang merusak. Ini nggak ada urusan dengan institusi kepolisian. Kami nggak pernah katakan ini institusi kepolisian. Saya katakan bahwa ini adalah oknum ya, oknum yang merusak citra kepolisian ini harus segera dibereskan ya, bahwa kita sangat mencintai kepolisian kita. Tidak mungkin kita akan hidup nyaman tanpa Pak Polisi ya, Kapolri dengan jajarannya. Kami katakan sangat baik ya. Kekurangan ini saya pikir ini harus kita bereskan. Ini adalah merupakan ruangan dari Ibtu Rudiana, Kapolsek Kapetakan, tempat dia berdinas di Polsek Kapetakan ini. Memang dari pantauan kami di lapangan, ruangan ini terlihat kosong dan biasanya setiap ruangan di Polsek ini terdapat papan nama atau penunjuk bahwa ruangan ini milik siapa dan ditempati oleh siapa. Namun untuk di ruangan Polsek ini, maksud kami untuk ruangan di Kapolsek ini tidak ada nama dari Ibtu Rudiana dan juga jabatan sebagai Kapolsek Kapetakan. Mana mau bisa ditemukan Ibtu Rudiana? Sebenarnya dia yang merekayasa ini semuanya ya kan? Salah satunya juga dalam kesaksian si Aep dan Pak Pasren. Itu yang sebenarnya yang membuat ini menjadi brutal sekali dalam kasus ini kan. Kita belum tahu ini betul-betul tindak pidana atau kecelakaan tunggal ya kan. Tidak tahu karena dia emosi, saking emosinya ya kan. Jadi mau mencari pelaku sebenarnya, taunya salah orang. Seperti itu menurut saya berdasarkan keterangan Aep dan Pak RT Pasren. Seperti itu kira-kira. Salah ya kan? Oh, dirinya Ibtu Rudiana itu tidak melanggar etik. Saya pikir atau ini dagelan ya, mungkin Propam Mabes Polri salah periksa orang kali, bukan Ibtu Rudiana atau siapa yang diperiksa kemarin itu loh. Saya nggak ngerti pola SOP-nya ya, karena memang netizen sudah sangat keras sekali menyuarakan, karena perkara ini sama hancurnya dengan perkara Ronald Tanur. Artinya yang menurut kesadaran umum ini bermasalah, benar-benar fatal error. Ya, biar makin dicintai oleh rekan-rekannya gitu. Di dalam upaya rekayasa kasus Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu dan ingin bertobat, menyadari kesalahannya ya, saya akan tunggu setidak-tidaknya sampai akhir Oktober. Mantap. 2024 ya, setidak-tidaknya ya, 2024 di Oktober ini. Rekayasa yang mana? Jangan Anda berbicara beralibi-alibi. Tidak, kita berbicara hukum di sini. Ibu saudara pengacara, berbicaralah sesuai dengan data dan fakta, bukan berbicara alibi ataupun pendapat-pendapat saudara. Anda tahu nggak, keterangan-keterangan saudara yang menimbulkan kesesatan hukum bisa berdampak kepada institusi kepolisian Republik Indonesia. Kita sepakat, institusi harus dijaga, nama baik Polri harus dijaga. Tapi jangan sekali-sekali coba ya merusak nama baik institusi seolah-olah penegakan hukum ini tidak benar. Saudara mengerti nggak proses hukum yang sedang berjalan? Bukan hanya kepolisian saja yang melakukan pemeriksaan terkait dengan perkara ini. Pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu banyak umur dan diberikan sekian banyak sampai keturunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kita semua masuk surga ya. Guys, ini asli makin panas ya. Surat terbuka untuk para oknum yang terlibat penganiayaan dan rekayasa kasus Tragedi Vina dan Eki di Cirebon. Di video kali ini, Yudek Bongso yang merupakan salah satu kuasa hukum terpidana pidana menghimbau para oknum yang merasa terlibat dalam rekayasa kasus Vina dan Eki di Cirebon serta melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana untuk segera menyerahkan diri sampai akhir Oktober ini. Karena pintu maaf masih terbuka, kata Yudek Bongso. Tetapi jika tidak ada yang mau menyerahkan diri dan mengakuinya, 8 terpidana akan menuntut balik dengan tuntutan berlapis yang tidak main-main. Mau mantap ya.
Oke guys, kita videonya, mari kita saksikan. Let's go. Dengan dipimpin Komandan Rudiana, Gugun Gumilar dan para pasukannya terlihat ikut hadir merayakan ultah di markas Kesampi. Terlihat Rudiana membawa kue ultah lengkap dengan tiup lilinnya dan menghampiri seorang anggotanya yang terlihat terikat di sebuah tiang. Dengan penuh kasih sayang, Rudiana langsung mengelus wajah anggotanya yang terlihat sedang terikat di tiang. Ya biar bikin cintai oleh rekan-rekannya gitu. Di dalam upaya rekayasa kasus Vina dan Iki tahun 2016 yang lalu dan ingin bertobat, menyadari kesalahannya. Ya, saya akan tunggu setidak-tidaknya sampai akhir Oktober. Wih, mantap, mantap. 2024. Ya, setidak-tidaknya. Ya, 2024 di Oktober ini. Datanglah kepada kami, nyatakan peristiwa yang sebenarnya. Ya, maka kami selaku kuasa hukum akan mendorong untuk dilakukan RJ, restoratif justice, terhadap peristiwa Vina dan Eki. Walaupun sekali lagi ini sangat berat buat para terpidana klien kami. Mereka sudah jalani 8 tahun atas apa yang mereka tidak lakukan di lapas. Mereka korbankan masa depan mereka. Mereka sudah berkorban sedemikian rupa keluarga mereka, masa depan mereka. Tapi sekali lagi kami akan sarankan, ya, mudah-mudahan akan diterima oleh keluarga dan juga para terpidana, mereka mau memaafkan. Ya. Secara hati ke hati kami sebenarnya sudah berbicara kepada para terpidana dan juga para keluarga. Iya, iya. Kalau mereka mau sekali lagi sampai akhir Oktober 2024 ini yang merasa terlibat baik itu penganiayaan, baik itu merekayasa berkata bohong, Iya, iya. memberikan kesaksian palsu, Iya, iya. keterangan palsu pada peristiwa Vina dan Eki 2024 ini, datanglah kepada kami. Itu mau masih terbuka ini ya. Buatlah pernyataan dan jalan cerita yang sebenarnya. Mungkin pintu maaf masih terbuka. Iya, mantap, mantap. Kalau saudara-saudara merasa apa yang saudara lakukan pada tahun 2016 lalu adalah sesuatu yang keliru, ya. Ini tidak ada paksaan, tidak ada hal yang mengharumkan saudara-saudara sekalian, tapi ini adalah satu himbauan. Kalau sekali lagi, kalau Anda merasa, ya, terlibat merekayasa kasus ini, melakukan penganiayaan terhadap mereka, ya, melakukan hal-hal yang disebutkan tadi baik oleh rekomendasi, ya, rekomendasi dari Komnas HAM maupun LPSK, kami tunggu, ya, paling lambat akhir Oktober, ya, 2024 datanglah ke kami selaku kuasa hukum daripada 7 terpidana ini. Nah, ceritakan yang sebenarnya, Anda buat pernyataan, ya, maka kami akan berupaya untuk melakukan RJ kepada saudara-saudara, sama seperti yang kami sudah lakukan kepada saksi atau Dede kami laporkan. Iya. Tapi keluarga dan terpidana sudah memaafkan. Mantap, mantap. Mereka sudah rangkul-rangkulan, mereka sudah bermaaf-maafan, ya. Dede akan menghadapi proses hukum. Iya. Tapi sekali lagi kami selaku korban, kami akan mengajukan RJ untuk Dede kalau Dede naik dalam tahap penyidikan, Iya, iya. dan ditetapkan menjadi tersangka. Nah, inilah momen beliau yang terakhir ini ya, merayakan ulang tahun rekan-rekannya. Nah, itu lagi ya himbauan dari Bang Jutek Bongso yang merupakan salah satu kuasa hukum 7 terpidana yang menghimbau bagi siapa saja yang terlibat, yang merasa terlibat atau yang merasa telah melakukan kesalahan rekayasa kasus melakukan penganiayaan terhadap delapan terpidana ini untuk segera menyerahkan diri kepada mereka agar itu dimaafkan begitu ya, selagi pintu maaf masih terbuka sampai akhir Oktober ini katanya. Tapi walaupun itu sebagai himbauan, tapi ini juga untuk apa ya, semacam karena juga gitu ya, andaikan tidak menyerahkan diri
siap dilaporkan dan dituntut balik. Jadi siapa saja nih yang merasa terlibat, silakan serahkan diri, akui kesalahannya, dan agar mereka ini 8 terpidana ini memaafkan kalian semua. Oke guys, kita udah sedikit